Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 231 dan ke-232. Seluruh orang menatap Mandy. Pada saat itu, Mandy sangat marah. Harvey hanya mendesah dalam hati. Dia akhirnya mengerti sekarang. Terlepas dari insiden yang terjadi di pusat perbelanjaan, kakek Zimmer tidak akan pernah melakukan apapun kepada Zack. Bagi kakek Zimmer, ada perbedaan yang besar antara posisi di antara pria dan wanita. Sekarang, hal itu telah menyebabkan kekacauan yang cukup besar. Harvey tahu bahwa dia harus membiarkannya begitu saja. Jika tidak, situasi istrinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Setelah memikirkannya sejenak, Harvey mengirim pesan pada Mandy. Mandy melirik ponselnya, lalu sedikit gemetar karena Harvey memintanya untuk setuju menyelesaikan masalah ini. Harvey juga ingin dia membuat permintaan. Mandy memandang Harvey yang tersenyum tipis dan berkata, "Percaya padaku." Mandy teringat apa yang terjadi kemarin lusa. Dia memilih untuk percaya pada Harvey. Saat itu juga Mandy menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Dia berkata, "Kakek, kau seharusnya lebih tahu banyak dariku betapa sulitnya masalah ini. Karena semua orang berpikir aku bisa menyelesaikan ini, maka aku akan pergi ke York Enterprise lagi." Mendengar itu, Zack tidak bisa menghentikan ejekannya. "Mandy, apa kau benar-benar berpikir kaulah yang mendirikan York Enterprise? Kau pikir apa itu akan membantu jika kau ke sana sendirian?" Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk menendang Mandy keluar dari keluarga Zimmer. Meski kerugiannya mungkin besar, Zack merasa itu lebih baik daripada harus bersaing dengannya untuk posisi pewaris di masa depan. "Jadi, apakah kau bersedia pergi?" Kakek Zimmer menghela nafas pelan. Meski begitu, dia tetap khawatir. Bagaimanapun juga, seluruh masalah itu memang kekacauan yang cukup besar. "Kakek, kau harus tahu bahwa setelah kita menggunakan kartu simpati, selanjutnya hal itu akan menjadi lebih sulit," kata Mandy dengan serius. "Aku bisa pergi dan mencobanya, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan mampu melakukannya." "Cih! Semua orang pun tahu itu." Zack meludah dengan dingin. "Jika kau tidak bisa melakukannya, jangan maju. Jangan salahkan aku nanti kalau kau gagal." "Zack, karena Mandy bersedia mengambil tanggung jawab penuh, kita harus membiarkannya," kata Gwen sama dinginnya. "Tapi sebelum itu kita perlu mengkonfirmasi sesuatu. Apa yang harus kami lakukan jika kau gagal?" "Jika aku gagal, aku akan menanggung kompensasi $550 juta sendirian. Keluarga Zimmer tidak akan terlibat sama sekali," kata Mandy dengan pelan. "Sebagai imbalannya, aku ingin mengajukan permintaan." Lillian melompat untuk campur tangan. "Apa? Tidak! Tentu saja tidak. Apa yang salah dengan putriku? $550 juta. Kami tidak akan mampu memberikan kompensasi untuk itu bahkan jika kami menjual semuanya. Selain itu, dengan jumlah hutang sebesar itu, bagaimana dia bisa menemukan suami yang baik untuk dirinya di masa depan?" "Diam!" Kakek Zimmer berdiri dan menatap Lillian, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pandangannya pada Mandy. Selama Mandy bersedia untuk pergi, keluarga Zimmer akan mampu menyelesaikan krisis ini. Tidak masalah apakah dia berhasil atau sebaliknya. Bahkan jika Mandy membuat permintaan yang berlebihan, kakek Zimmer akan menyetujuinya. Bagaimanapun, keluarga Zimmer akan bisa bangkit kembali selama mereka tidak jatuh ke dalam kebangkrutan. Paling tidak, mereka hanya perlu hidup sederhana selama beberapa tahun. "Selain sebagai manajer proyek pusat perbelanjaan, aku juga menginginkan posisi manajer keuangan perusahaan. Aku perlu mengawasi dan memverifikasi semua urusan keuangan dalam keluarga kita," kata Mandy, melafalkan setiap kata. "Apa? Mandy, apa kau sudah gila? Kau ingin mengurus masalah keuangan? Mengapa kau tidak langsung saja katakan bahwa kau ingin memiliki seluruh perusahaan?" Para anggota keluarga Zimmer bangkit dengan amarah. Saat ini, Mandy adalah manajer proyek pusat perbelanjaan tersebut. Jika dia juga ditunjuk sebagai manajer keuangan, tidak diragukan lagi dia akan menjadi orang yang paling kuat dan berpengaruh di antara semua Zimmer. Jika dia yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, bagaimana mungkin mereka dapat memanipulasi dan menggelapkan dana untuk keuntungan mereka sendiri? "Mandy, sungguh permintaan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kakek mengizinkanmu mengurus keuangan kita?" Zack mendengus. Posisi itu sangat penting. Bagaimana mungkin kakek memberikannya kepada Mandy? Dia mengatakan omong kosong. Gwen mencibir. "Mandy, tidak pernah terpikir olehku bahwa kau orang yang begitu ambisius. Kau ingin memiliki seluruh perusahaan sendiri. Apa kau ingin menjadi ahli waris keluarga? Mengapa kau tidak membuat permintaan langsung dan bilang kau ingin menjadi CEO?" Mandy berkata dengan tenang. "Keluarga Zimmer terlibat dalam bisnis, jadi aku yakin kita terbiasa dengan satu kebenaran. Artinya resikonya harus proporsional dengan keuntungan. Kalian semua ingin aku pergi dan menyelesaikan sesuatu yang bukan tanggung jawabku. Kalian juga ingin aku menanggung kompensasi $550 juta sendirian. Aku bisa menyetujuinya. Oleh karena itu, bukankah seharusnya kalian memberiku beberapa keuntungan besar sebagai imbalan?"
Quinn, jika kau sangat menginginkan posisi ini, kau boleh pergi dan menyelesaikan masalah ini. Jika kau berhasil, aku bahkan akan memberikan posisiku. Bukan hanya dia. Jika ada di antara kalian yang merasa mampu, kalian boleh melangkah maju sekarang. Aku akan memberi kesempatan. Mandy memandang semua anggota keluarga Zimmer di aula. Namun, tidak ada yang berani melihat punggungnya secara langsung, bahkan ketika dia bisa melihatnya dengan sempurna. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan pernah bisa diseret ke dalam kekacauan ini. Kakek Zimmer menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Mandy, apa kau benar-benar punya solusi untuk masalah ini? Bab 232. Sebenarnya kakek Zimmer tidak bersedia mengizinkan Mandy untuk bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Jika dia melakukannya berarti dia akan menikmati status yang kuat di antara para anggota keluarga Zimmer. Lebih jauh lagi akan mempengaruhi posisi Zack dalam keluarga. Namun saat ini, sepertinya mereka tidak ada pilihan lain. Jika Mandy menolak untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan kekacauan ini, keluarga Zimmer akan terhuyung-huyung di ambang kebangkrutan. Kakek, jangan percaya padanya. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan masalah sebesar ini? York Enterprise bahkan mengeluarkan surat resmi kepada kita. Aku khawatir Mandy mungkin telah berkonspirasi dengan York Enterprise sebelumnya. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbohong kepada kita dan mendapatkan keunggulan di antara keluarga Zimmer. Zack sangat cemas. Sebelumnya, dia sangat ingin menyalahkan Mandy dan membuatnya bertanggung jawab atas seluruh kekacauan. Sekarang, dia takut jika kakek Zimmer akan benar-benar menyetujui permintaan Mandy. Jika Mandy diberi hak istimewa untuk mengelola keuangan, Zack akan sangat sulit untuk membalikan keadaan dalam keluarga. Dia bahkan mungkin kehilangan statusnya sebagai ahli waris. Mandy, bagaimana bisa kau bermain-main dengan tipuan licik seperti itu? Terlebih lagi, di depan kakek. Quinn mencibir dengan dingin. Apakah menurutmu kakek begitu mudah ditipu? Betul sekali. Jika kau benar-benar ingin mengontrol keuangan perusahaan, setidaknya kau harus memberitahu kami bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini. Sean tidak mau berbicara. Dia juga tidak ingin Mandy diberi hak untuk mengelola keuangan. Sebelum Mandy bisa berbicara, mereka mendengar suara lembut. Ini sangat sederhana. Aku hanya akan menelpon Yvonne untuk menyelesaikannya. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa Harvey yang berbicara. Harvey, menurutmu apakah kau berhak berbicara di sini? Kau pikir kau bisa menyelesaikan semua ini hanya karena kau teman sekelas Yvonne? Apakah kau tahu berapa nilai $550 juta? Zack menggertakkan gigi dan menatap Harvey. Aku pikir kau tidak tahu. Kau selalu berusaha untuk bersikap sombong dan arogan di depanku. Apa kau tidak takut kau akan dihukum karena itu? $500 juta juga bukan jumlah yang kecil bagi York Enterprise. Yvonne adalah sekretaris CEO, tapi dia pasti tidak bisa mengambil keputusan untuk masalah besar seperti ini. Apakah menantu yang menumpang ini sudah gila? Apakah dia tahu apa artinya $550 juta? Semua orang bilang dia itu gila. Sebelumnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya. Tidak satu pun dari anggota keluarga Zimmer mempercayai Harvey, termasuk kakek Zimmer. Ini adalah masalah besar yang melibatkan $550 juta. Bagaimana mungkin Harvey menyelesaikan semuanya hanya dengan satu panggilan telepon? Siapakah dia sebenarnya? Harvey merasa tidak berdaya. Dia jarang mengatakan kebenaran, tetapi tidak ada yang percaya padanya sama sekali. Harvey, diam! Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kakek Zimmer meraung kesal. Menantu yang tinggal menumpang ini bertindak terlalu jauh. Apa dia tidak menyadari bahwa statusnya di antara keluarga Zimmer lebih rendah dari seekor anjing? Dia tidak berhenti bicara. Apakah dia pikir dia orang yang hebat? Jika bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkan Mandy, kakek Zimmer pasti sudah lama mengusir Harvey dari Zimmer. Mandy sedikit mengernyit dan menatap Harvey. Dia tidak yakin apakah Harvey bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Tetap saja, mereka telah mencapai titik tanpa harapan. Mandy menarik nafas yang dalam dan berkata, Kakek, kau tidak perlu khawatir bagaimana aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan memikirkan sesuatu. Syaratku satu-satunya adalah aku ingin kendali penuh atas keuangan perusahaan setelah semuanya diselesaikan. Jika aku gagal, aku sendiri yang akan mengganti seluruh $550 juta. Melihat Mandy tetap bersikeras, nafas kakek Zimmer menjadi tersendat. Tidak begitu penting apakah Mandy bisa menyelesaikan masalah atau tidak, jika melihat masalah itu dari aspek tertentu. Bahkan jika dia gagal, keluarga Zimmer tidak perlu membayar $550 juta. Hal yang mungkin bagi mereka untuk naik tingkat lagi dalam waktu dekat. Jika Mandy berhasil, keluarga Zimmer dapat memperoleh kembali kepercayaan York Enterprise dan investasinya dapat dilanjutkan. Proyek pusat perbelanjaan pun bisa berjalan dengan lancar. Dalam waktu singkat, keluarga Zimmer bisa menjadi keluarga kelas atas di Numhi. Lebih penting lagi, orang luar yang mendengar peristiwa ini akan mengenali kemampuan keluarga Zimmer dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Ini tentu akan memberi mereka status yang jauh lebih tinggi dan terhormat di Numhi. Tidak peduli dari sudut mana kakek Zimmer melihatnya, hanya akan ada keuntungan, proposisi Mandy tidak membahayakan keluarga Zimmer. Memikirkan hal ini, kakek Zimmer menarik nafas dalam-dalam. Dia memberikan pandangan sekilas pada kerumunan itu dan kemudian berkata dengan pelan. Baik, aku akan memberikan kata-kataku di depan semua orang hari ini.
Jika kau memang mampu menyelesaikan masalah ini, kau akan menjadi manajer keuangan perusahaan Zima. Tetapi jika kau gagal, kau harus menanggung semua konsekuensinya sendirian. Mendengar kata-kata kakek Zima, Zack dan Quinn saling bertukar pandang. Namun, mereka tidak berani mengajukan keberatan. Jika Mandy benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, maka dia berhak mengelola urusan keuangan. Tetapi syarat itu hanya berlaku jika dia benar-benar berhasil. 500 juta dolar mungkin bukan masalah besar bagi York Enterprise. Namun, bagi keluarga Zima, mereka tidak dapat memperoleh jumlah sebesar itu bahkan jika mereka sendiri bangkrut. Apa Mandy benar-benar berpikir dia bisa memperbaiki kekacauan ini sendirian? Apa hanya karena suaminya yang tinggal menumpang itu kebetulan adalah teman sekelas Yvonne? Konyol. Mandy bersikap bodoh. Bab 233 dan ke-234. Mandy pasti akan kacau kali ini. Bagaimana mungkin dia bisa menenangkan York Enterprise dengan keahliannya yang sangat kecil? Aku sudah menanyakannya sebelumnya. CEO baru dari York Enterprise cukup misterius dan tidak menonjolkan diri. Tidak ada yang pernah melihatnya. Quinn berkomentar dengan dingin. Setelah pertemuan keluarga berakhir, semua orang bubar. Dia pergi bersama dengan Zack. Biasanya, Mandy tidak akan bisa. Masalahnya, dia bisa menyelesaikan masalah investasi sebelumnya. Aku takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Zack hanya bisa cemas. Jika kita membiarkan dia mengatur keuangan perusahaan, kita akan sangat menderita di masa depan. Apa yang perlu dicemaskan? Kecuali dia tidur dengan CEO York Enterprise, dan itu tidak akan pernah terjadi. Lihat dia. Suaminya benar-benar sampah yang tidak berharga, kata Quinn dengan kejam. Mengapa orang kaya itu bersedia melakukan hal seperti itu? Bahkan menyentuhnya pun sangat merugikan. Quinn berada di sisi yang sama dengan Zack. Jika Mandy berkuasa, dia juga akan menderita. Aku berharap begitu. Zack menghela nafas. Kebencian tergambar di seluruh wajahnya. Jika hal buruk yang datang menjadi semakin buruk, dia mungkin benar-benar perlu membuat beberapa persiapan. Sementara itu, di dalam Porsche Mandy masih linglung. Harvey telah mengirimkannya pesan yang memintanya untuk menyetujui dan menyelesaikan masalah, bahkan mendorongnya untuk mengajukan permintaan. Meskipun dia tampak cukup kuat dan gigih sepanjang waktu, dia diliputi rasa pusing saat meninggalkan rapat. Setelah mobil dinyalakan, Mandy bertanya dengan cemas. Harvey, kau bilang masalah itu akan teratasi setelah kau menelepon Yvonne? Apa itu benar? Apa? Kau yang membujuk Mandy untuk menyetujuinya? Dasar bajingan sialan. Biar aku bilang sesuatu padamu. Jika Mandy gagal, kita harus menanggung hutang 550 juta dolar. Apa kau tahu berapa besar nilainya? Bahkan jika kau membedah tubuhmu dan menjual setiap bagiannya, kita tidak akan dapat menghasilkan banyak uang. Awalnya ketika Lillian melihat betapa yakinnya Mandy, dia berasumsi Mandy punya rencana. Lillian tidak pernah mengira bahwa keputusan Mandy didorong oleh Harvey. Menyadari hal ini, kaki Lillian menjadi gemetar dan tubuhnya menjadi lemas. Jika mereka akhirnya berhutang 550 juta dolar, Lillian tidak hanya terpaksa menyerahkan kehidupannya yang kaya dan nyaman, situasi mereka bisa meningkat menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Jangan khawatir. Harvey menghibur Mandy. Sebelumnya, aku menukar lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak dengan York Enterprise. Aku dengar CEO cukup puas dengan itu. Karena perusahaan berhutang budi kepadaku, mereka pasti akan menghormati dan memberiku penghargaan. Saat itulah Mandy baru bisa menghela nafas lega. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, mengapa kita tidak memberikan Forevermind kepada Nona Xavier? Kita bisa memintanya untuk membantu berbicara bagi kita. Tidak. Itu milik keluarga kita. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain? Lillian awalnya duduk lemas di jok belakang. Sekarang, dia tiba-tiba bangun tegak. Lillian telah melihat cincin berlian Mandy. Cincin itu lebih dari 10 karat. Dia telah berencana suatu hari akan memakainya dan memamerkannya di luar. Bagaimana bisa dia membiarkan Mandy memberikannya kepada orang lain? Harvey menatap Lillian, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia menghibur Mandy, berkata, buat saja janji dengan Yvonne dan temui dia. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Mandy ragu-ragu sejenak lalu mengangguk sedikit. Dia tahu bantuan yang diberikan York Enterprise kepada mereka telah digunakan untuk dana investasi 50 juta dolar. Tetap saja jika dia tidak pergi dan mencobanya, dia tidak akan punya pilihan lain lagi. Di siang hari, Harvey pergi ke York Enterprise lebih awal. Yvonne memasuki kantor Harvey saat ada kesempatan. Mandy akan datang untuk mengurus surat resmi siang ini. Harvey memberitahu Yvonne. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Yvonne tampak khawatir. Dia berkata, CEO, apa maksudmu aku harus menyelesaikannya secepat mungkin? Atau kau ingin aku melakukannya dengan santai? Percepat saja. Harvey berkata dengan ringan. Keluarga Zimmer telah menyetujui permintaan Mandy. Karena itu, masalahnya perusahaannya harus menutup masalah itu secepat mungkin. Jika mereka mengambil sesuatu dengan lambat, mungkin muncul masalah lain. Selain itu, semakin cepat insiden ini diselesaikan, semakin baik bagi Mandy. Dia kemudian bisa mulai membangun otoritasnya di antara keluarga Zimmer. Segera, kantor pun dibuka.
Mandy berjalan ke meja resepsionis untuk membuat janji dengan CEO York Enterprise. Tentu saja, Harvey tidak akan menemuinya. Sebagai gantinya, Yvonne segera pergi ke ruang resepsionis. Nyonya Zimmer, betapa mengejutkan kita bertemu lagi. Yvonne tersenyum dan memberi isyarat agar kopi disajikan. Dia mengundang Mandy untuk duduk. Istri CEO ada bersamanya. Dia tidak berani memperlakukan Mandy dengan dingin. Nona Xavier, maafkan saya. Saya datang karena ada surat resmi itu untuk menyelesaikan masalah ini. Yvonne memperhatikan Mandy. Setelah beberapa saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tahu kondisi York Enterprise saat ini. CEO baru kami cukup berhati-hati dengan investasi karena berbagai alasan. Anda bisa lihat tidak banyak perusahaan atau keluarga yang bisa menerima dana investasi dari kami. Kalian para anggota keluarga Zimmer dapat menganggap diri kalian cukup beruntung. Sangat disayangkan hal seperti ini terjadi. Mendengar itu, wajah Mandy sedikit memucat. Jika dia tidak bisa memperbaiki masalah ini, dia harus menanggung hutang sebesar $550 juta. Pemikiran itu menakutkan ya. Bab 234. Setelah jeda singkat, Mandy menarik nafas yang dalam. Nona Xavier, saya mengerti kondisi yang Anda sebutkan, tapi tolong percaya padaku. Kami keluarga Zimmer pastinya tidak melakukan semua itu dengan sengaja. Proyek pusat perbelanjaan ini sangat penting bagi kami. Sesaat suasana menjadi hening. Yvonne tiba-tiba tersenyum. Jika ada orang lain yang datang dan meminta hal ini, saya pasti akan meminta petugas keamanan untuk mengusir orang itu sekarang. Tapi sebelum saya datang ke kantor, CEO secara khusus memberitahu saya bahwa dia sangat menyukai lukisan The Rocky Mountains. Landers Peak, karena itu, CEO setuju untuk membantu Anda lagi. Kami berharap para anggota keluarga Zimmer akan memahami pelajaran mereka dan tidak menimbulkan masalah lain untuk proyek ini lagi. Jika peristiwa serupa lainnya terjadi lagi suatu saat nanti, saya khawatir CEO tidak akan memenuhi permintaan Anda lagi. Itu saja. Heran, CEO benar-benar membantu kami. Sebelumnya, Harvey hanya menyebut hal itu dengan santai. Meskipun Mandy mempercayainya, dia sendiri tidak terlalu percaya diri. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa York Enterprise benar-benar akan melewatkan peristiwa ini hanya karena lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak. Nona Xavier, Anda tidak bercanda kan? Tanya Mandy. Tentu saja tidak. Ini perintah CEO, saya tidak berani berbicara omong kosong. Setelah itu, saya akan meminta seseorang untuk mencabut surat resmi itu. Anda bisa tenang sekarang dan menangani proyek pusat perbelanjaan Nyonya Zimmer. Yvonne melontarkan senyum tipis pada Mandy. Perusahaan kami sangat ingin melihat hari di mana pusat perbelanjaan didirikan. Mandy merasa pusing. Seluruh situasi itu terasa tidak nyata. Ini adalah masalah besar yang membutuhkan kompensasi $550 juta, namun semuanya diselesaikan begitu saja. Bagaimana bisa semudah ini? Nona Xavier, apa lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak itu begitu menakjubkan? Apakah itu sepadan dengan bantuan sebesar ini? Tanya Mandy dengan lemah. Tentu saja. Yvonne tersenyum lagi. Lukisan itu adalah lukisan legendaris yang terkenal di antara barang-barang kami. CEO mengatakan dengan dia bisa melindungi harta nasional agar tidak hilang ke luar negeri memang sebuah keberuntungan. Dibandingkan dengan lukisan itu, jumlah uang ini tidak berharga. Kemudian Mandy membahas beberapa hal lain dengan Yvonne, termasuk tanggal pembayaran berikutnya. Setelah selesai, Mandy keluar dari York Enterprise. Bahkan saat dia masuk ke mobilnya, dia masih merasa bahwa semuanya tidak nyata. Malam hari, di keluarga Zimmer. Ketika Mandy membuka pintu dan memasuki rumahnya, Harvey sedang mengepel lantai. Menyadari kehadiran Mandy, Harvey mendongak dan berkata, bagaimana hasilnya? Apakah semuanya sudah terselesaikan? Ya, semuanya sudah terselesaikan sekarang. Mandy bersandar di pintu dan memandang Harvey dengan curiga. Harvey, beritahu aku. Bagaimana kau tahu York Enterprise akan membantu kita? Apakah hanya karena lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak itu? Aku hanya menebak. Harvey tersenyum. York Enterprise adalah perusahaan yang kuat dan dominan. Jika mereka benar-benar ingin mencari-cari kesalahan keluarga Zimmer, mereka akan mengambil tindakan langsung. Mengapa mereka mengeluarkan surat resmi lagi? Mereka mungkin melakukannya sebagai peringatan. Jadi, aku rasa mereka tidak akan menyusahkanmu. Bagaimana? Apakah tebakanku benar? Apakah aku mendapat suatu imbalan? Harvey terlihat sombong. Dia bahkan sengaja memandang Mandy dari atas ke bawah. Penampilan seperti itu memang sesuatu. Wajah cantik Mandy sedikit memerah karena tatapan agresif Harvey. Dia memelototi Harvey dengan tegas dan mencibir. Untungnya tebakanmu benar. Kita akan hancur jika tebakanmu salah. Bukankah aku menebak dengan benar? Harvey melanjutkan. Bagaimana dengan imbalanku? Malam ini, kita akan membicarakannya lagi. Mandy bergegas ke lantai atas. Suaranya sangat lembut. Apa? Harvey tercengang. Apa aku mendengarnya dengan benar? Apakah momen yang paling dinantikan akhirnya mendatangiku? Harvey pergi mandi pada waktu itu, lalu masuk ke kamar tidur. Mandy baru saja selesai mandi. Saat berbicara dia mengeringkan rambutnya. Ngomong-ngomong, aku baru saja menerima telepon. Aku dan teman sekelas kuliahku akan mengadakan pertemuan. Mengapa kau tidak ikut denganku? Apa? Harvey kaget. Kau ingin mengajakku? Mereka telah menikah selama 3 tahun.
Setiap tahun Mandy menghadiri pertemuan itu dengan teman-teman sekelasnya, tetapi Harvey tidak pernah punya kesempatan untuk pergi bersamanya. Apa babi terbang sekarang? Hal itu tidak terduga, tetapi Mandy benar-benar memintanya untuk menghadiri pertemuan dengannya. Mengapa? Apa kau tidak ingin pergi? Jika tidak, lupakan saja, kata Mandy dengan santai. Ya, aku pasti pergi. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Istri tersayangku memiliki perintah seperti itu untukku. Jangankan pertemuan. Harvey menepuk dadanya. Meskipun diperintah untuk tugas yang sangat sulit dan berbahaya, selama istri tersayangku bahagia, aku akan melakukannya. Harvey duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan lembut. Mengapa kita tidak mematikan lampunya sekarang? Mandy bingung. Mengapa kita perlu mematikan lampu? Bukankah kau memintaku untuk datang? Aku pikir kau siap untuk. Kau. Mandy sangat tersipu malu. Aku ingin berbicara tentang pertemuan dengannya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan selama ini? Keluar! Brak. Harvey menyentuh hidungnya sedikit dan tersenyum pahit. Sepertinya perjalanannya masih panjang. Keesokan harinya di Zimmer Enterprise. Zack duduk untuk waktu yang lama di kantornya, ekspresi wajahnya santai. Malam sebelumnya, dia menanyakan tentang kejadian itu dari berbagai orang. CEO baru dari Oak Enterprise benar-benar marah tentang semuanya. Bahkan ada rumor bahwa keluarga Zimmer akan benar-benar hancur kali ini. Hal itu membuat Zack sangat gembira. Meskipun dia sedikit takut dengan masa depan keluarga Zimmer, dia tidak akan membiarkan Mandy mengikuti keinginannya meskipun itu berarti membebani seluruh keluarga. Zack tidak ingin melihat Mandy berhasil. Bab 235 dan ke-236. Tiba-tiba Quinn menerobos masuk ke kantor Zack, wajahnya tampak cemas. Riasan wajahnya rusak. Zack, kita dalam masalah besar. Apa kau sudah dengar? Ada apa denganmu? Zack bertanya dengan acuh tak acuh. Kenapa kau begitu terburu-buru? Aku baru saja melewati departemen hukum. Kudengar York Enterprise baru saja mencabut surat resmi itu. Quinn tercengang. Ini baru satu malam. Bagaimana hal sebesar ini bisa terjadi begitu cepat? Mendengar ini, Zack mengerutkan kening. Apa kau salah dengar? York Enterprise adalah perusahaan besar. Bagaimana mungkin mereka mengubah keputusan dalam waktu sesingkat itu? Mereka mencabut surat resmi yang mereka keluarkan hanya sehari sebelum kemarin. Apa ini lelucon? Itu benar. Seluruh perusahaan sedang mendiskusikannya sekarang. Aku juga dengar bahwa pengacaranya cukup sopan dan ramah kali ini. Dia benar-benar berbeda dari ketika dia datang sebelumnya dengan sikap yang sangat sombong. Quinn tampak ketakutan. Apa? Zack menjadi gelisah dan jatuh dari kursinya. Dia bangkit kembali dengan canggung, menggertakkan gigi. Bagaimana mungkin? Tadi malam aku memanfaatkan semua koneksiku untuk menanyakan tentang seluruh insiden ini dari para petinggi York Enterprise. Aku dengar mereka semua marah. Bagaimana mereka bisa mencabut surat resmi hari ini? Itu tidak logis. Aku juga tidak ingin mempercayainya, tetapi tidak mungkin Departemen Hukum membuat kesalahan tentang hal seperti ini. Kemarin, Quinn sangat yakin bahwa Mandy tidak mungkin menyelesaikan masalah itu. Sekarang, surat resmi telah dicabut. Bagaimana bisa berita ini palsu? Ekspresi wajah Zack menjadi sangat jelek. Dia awalnya mengira dia bisa menyingkirkan Mandy kali ini. Sayangnya, hal yang tidak terduga terjadi. Jika Mandy diberi kekuasaan untuk mengelola keuangan perusahaan, tentu akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Zimmer, termasuk Zack. Ayo, pergi. Kita akan pergi ke Departemen Hukum dan melihat apakah berita ini nyata atau palsu. Saat dia mengatakan itu, teleponnya berdering. Begitu Zack menutup telepon, ekspresinya menjadi muram. Quinn menjadi khawatir. Dia buru-buru bertanya. Ada apa? Kakek berkata bahwa setiap orang harus pergi ke ruang konferensi untuk rapat sekarang. Zack tidak bisa menerima pergantian peristiwa ini. Jika kakek Zimmer sudah berbicara sekarang, berarti berita itu benar. Di ruang konferensi Zimmer Enterprise. Pada saat itu, kakek Zimmer berjalan sambil tersenyum. Mandy ada di sampingnya. Hal itu adalah jenis kehormatan yang tidak bisa dimiliki kebanyakan keluarga Zimmer. Dalam hal ini, sepertinya Mandy adalah harapan dan pewaris keluarga Zimmer bagi kakek Zimmer. Bagaimanapun, Mandy berhasil menyelesaikan masalah surat resmi. Faktanya, dia melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kakek Zimmer cukup puas. Setelah kejadian ini, tidak diragukan lagi keluarga Zimmer akan menikmati posisi yang kuat dan bergengsi di Newmhi. Cepat atau lambat, mereka akan naik pangkat dan tampil sebagai keluarga kelas atas. Selain kakek Zimmer, sisa anggota keluarga lainnya mengenakan ekspresi jelek. Zimmer memang lolos dari krisis dan menghindari kebangkrutan. Namun, ini berarti Mandy akan diberi tanggung jawab penuh untuk mengelola keuangan keluarga Zimmer. Tidak hanya itu, dia juga bertanggung jawab atas proyek pusat perbelanjaan. Bagaimana mungkin mereka mendapat keuntungan dari hal ini? Kakek Zimmer selalu tidak mau tahu terhadap tindakan tidak bermoral mereka. Tetapi apakah Mandy akan melakukan hal yang sama? Biasanya Mandy adalah orang yang agak naif. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa orang lain ingin menggelapkan dana perusahaan? Bersekongkol dengan Mandy juga sepertinya tidak mungkin. Sekarang, baik Zack maupun Quinn telah sampai di ruang konferensi. Ekspresi wajah mereka sangat tidak menyenangkan.
Ketika mereka melihat kakek Zima memandang Mandy dengan sikap puas, mereka gemetar karena marah. Terlebih lagi bagi Zack. Dia adalah satu-satunya yang menikmati kehormatan seperti itu sebelumnya. Apakah ini berarti Mandy akan mengambil alih jabatannya sekarang? Kali ini, Mandy membantu kita keluarga Zimmer dan perusahaan untuk menyelesaikan krisis ini. York Enterprise telah membiarkan yang sudah berlalu dan mereka akan terus berinvestasi pada kita. Ini adalah kontribusi yang luar biasa. Kakek Zimmer tersenyum senang. Karenanya mulai hari ini dan seterusnya Mandy adalah manajer keuangan Zimmer Enterprise. Ini yang aku janjikan. Selain itu, aku juga harus membuat pengumuman besar. Mendengar hal itu, jantung Zack berdetak kencang. Mungkinkah kakek Zimmer ingin memberikan sebagian saham kepada Mandy? Atau apa dia ingin memberinya jabatan direktur? Jika itu terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan di masa depan? Bukan hanya Zack, anggota keluarga Zimmer lainnya juga tidak ingin hal itu terjadi. Sean adalah yang pertama berdiri, bangkit dari tempat duduknya. Dia berseru dengan keras. Ayah, kau perlu mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ini adalah masalah penting bagi kami keluarga Zimmer dan perusahaan. Kau tidak boleh menganggapnya enteng? Betul sekali. Kakek, kau harus berpikir dengan hati-hati. Kami tidak dapat memberikan Zimmer Enterprise kepada orang luar yang tidak memiliki nama belakang kami. Zack berbicara, kata-katanya mengandung suatu makna. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.